shawty cheat up. Got me bugging, I don't think that I can leave her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Eka Safitri dari kelompok 1. Akan mempresentasikan proses masuknya Islam di Indonesia. Para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia pada abad ke-1-4 Hijriah atau 7-10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara, termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang. Di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur abad ke-15 di Makalah dan wilayah lain dari Semenanjung Malaya. A. Situasi dan kondisi sebelum datangnya Islam. Di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kerajaan Hindu sampai Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Gambaran situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan agama Islam di antara lain adalah: 1. Letak geografis. Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat 01 BT sampai 141 derajat 02 BT. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah Khatulistiwa beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. 2. Keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. 3. Politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum masuk ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Puji Rahayu. Perekonomian dan perindustrian, kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah sungai dan daratan-daratan pegunungan dengan segala aktivitasnya, merupakan pendukung utama berlangsungnya stabilitas ekonomi pemerintah. Daerah pendalaman adalah daerah agraris yang pedesaan sebagai satu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan. 5. Sastra dan kesusastraan. Dia berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh di masa sebelum masuknya Islam di Indonesia. Pada masa Mataram Hindu-Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah mengubah ke dalam bahasa Jawa kuno. Berinduk kedua kitab itu, maka banyak ditemukan gubahan-gubahan cerita yang sangat mungkin diambil sebagai sebagian atau utuh menjadi bentuk kawinan atau naskah-naskah yang lain. Adapun bukti-bukti Islam antara lain: 1. Dari catatan sejarah kerajaan Cina. Di Cina terdapat catatan sejarah yang menyatakan bahwa pada masa dinasti Tang ada rencana penyerahan dari orang Tasik. Tetapi rencana penyerahan tersebut gagal karena pemerintahan Ratu Sima berlangsung kuat untuk dikalahkan. 2. Dari berita Ibnu Chow Kufei. Berita ini dikabarkan di Indonesia ketika itu terdapat 2 tempat yang merupakan komunis orang-orang Tasis di Sumatera Selatan. Di daerah ini termasuk daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. 3. Cerita Ibnu Battulah. Pada tahun 1345, Ibnu Battulah mengunjungi Samudra Pasai. Ia menceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat baik terhadap ulama dan rakyatnya. Di samping itu, ia menceritakan bahwa Samudra Pasai merupakan kesultanan dagang yang sangat maju. 4. Makam Sultan Malik As-Saleh. Makam Sultan Malik As-Saleh berangkat tahun 1297 yang merupakan bukti bahwa Islam menyebar di Aceh pada abad
ke-13. Mengingat Malik As-Saleh merupakan seorang sultan, maka sangat dimungkinkan bahwa masuknya Islam ke Aceh jauh sebelum didirinya Kesultanan Samudra Pasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safi Auliasari. Nomor 5, cerita Marco Polo. Pada tahun 1092, seorang musafir yang berasal dari Venesia, Italia yang bernama Marco Polo sempat singgah di Perla dan beberapa tempat di Aceh Utara. Marco Polo singgah dari perjalanannya menuju ke Cina. Ia menceritakan bahwa Islam telah masuk berkembang di Sumatera pada abad ke-11. Penyebaran Islam di Indonesia melalui perdagangan. Salah satu cara masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui perdagangan yang dilakukan oleh beberapa perdagangan. Maksudnya Islam ke Indonesia melalui perdagangan dimulai pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Perkawinan. Cara kedua adalah melalui perkawinan yang dilakukan oleh perdagangan Islam datang ke Indonesia dengan wanita pribumi. Hal inilah yang membuat proses perkawinan menjadi semakin besar dan menambah masyarakat yang beragama Islam. Pendidikan. Cara ketiga yang dilakukan adalah melalui pendidikan dengan cara membangun pesantren oleh para kiai. Jika kiai tersebut semakin terkenal, maka pesantren tersebut akan semakin berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Tasawuf merupakan ajaran yang mendekatkan umatnya dengan Allah, Sang Pencipta. Cara ini lebih mudah dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai dasar ketuhanan. Selain itu, orang tersebut juga mengerti dan menerima ajaran dari agama Islam. Ajaran ini bisanya banyak dijumpai oleh cerita, hikayat atau babat. Kesenian. Bisa dilihat bahwa penyebaran agama Islam juga dilakukan melalui kesenian berupa seni musik, seni pahat, seni bangunan, sampai seni sastra. Hasil seni tersebut bisa Anda lihat pada pembangunan masjid kuno di daerah Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Pranto dari Saputra. Saya akan membacakan politik. Politik menjadi salah satu cara masuknya agama Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memegang peran penting dalam proses penyebaran agama tersebut, maka rakyatnya akan mengikuti hal ini karena masyarakat Indonesia mempunyai kepatuhan yang tinggi. Dakwah. Sebagai pendatang Muslim di Indonesia memiliki tujuan dan niat untuk dakwah. Hal inilah yang menjadi salah satu cara mudah agama Islam masuk ke Indonesia. Selain dari pendatang, dakwah juga dilakukan oleh para santri dan keturunan dari pendangan Muslim. Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia antara lain: A. Agama Islam bersifat terbuka sehingga menyiarkan dan mengajarkan agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. B. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. C. Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. D. Peran-perannya dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. E. Dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan adanya kewajiban zakat yang bagi yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Dagori dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hikmah pembelajaran. 1. Dalam mengajarkan Islam, haruslah kita menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana, bukan justru mengajak kepada kebencian. 2. Meneladani kesuksesan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. 3. Sebagai generasi penerus, kita dituntut untuk berperilaku yang memiliki uswah hasanah. 4. Mengajarkan kepada diri kita untuk tetap berpendidikan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. 5. Menyadari
bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan terutama dalam hal perjuangan para ulama. Ajaran Islam masuk ke Indonesia. Adapun teori masuknya Islam ke Indonesia antara lain teori yang dicetuskan oleh W.C. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Shaw Howard, J. Napel, G.P. Mongkir hingga Sucipto Warjo Suparto ini meyakini bahwa dalam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Bujaran pada abad ke-13 Masehi. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Julija 1831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari cabai Bujaran dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali songo yang wafat tahun 1419 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Abdullah, kelompok 1. Teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tempatnya Arab. Teori Arab ini didukung oleh J.C. Van der Andoi, Jones, T.W. hingga Abdul Malik Kirim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai Kerajaan Sriwijaya itu ditemukan nisan kuno bertulisan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Muhammad dari kelompok 1 ini membacakan teori Persia. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-12 Masehi, didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein dan Jadidiningrat Abdurrahman Wisno dalam Reception, Selection, Modification, Antropologi Hukum Islam di Indonesia 2016 menuliskan Jadidiningrat mendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tapot di Bengkulu dan Tabuid di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut berupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermadzhab Sunni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asani Syekh Zikri dari kelompok 1. Teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi di bawah panglima Muslim dari Kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Di
diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera sebagian selatan Palembang pada 879 abad ke-9 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Sopriyatna diungkapkan Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina Jin memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Sekian dari kelompok kami.